Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2101, terlalu sedikit. Katakan saja padaku, rencana ini jelas tidak bodoh. Menggunakan pasukan untuk mendorong musuh ke lokasi tertentu adalah tindakan bodoh jika kamu adalah pihak yang lebih lemah. Jika kamu lebih lemah, kamu seharusnya memancing, bukan mendorong. Bukankah ini logika dasar? Ya, aku setuju, sepenuhnya setuju. Dion mengangguk dengan serius. Itu, sang penguasa menoleh ke belakang, ekspresinya dipenuhi kengerian. Dion tidak tahu persis rasnya, tetapi dia sangat pendek dan berkulit abu-abu. Ekspresinya yang membeku karena terkejut membuatnya tampak seperti patung, meskipun miniaturnya. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kelompok Overlord itu terkejut. Jumlah mereka lebih dari 200 orang. Bagaimana dia bisa muncul di tengah-tengah mereka tanpa suara sedikit pun? Bukankah ini tempat yang kau inginkan? Jangan bilang aku tidak diterima. Dion duduk di udara, kakinya disilangkan dan Reaper bersandar di bahunya. Setelah hening sejenak, terdengar suara tawa pelan dari arah tertentu. Kau benar-benar sombong seperti yang dia katakan. Dion tidak repot-repot menoleh. Itu hanya seorang penguasa tak bernama yang kemungkinan akan mati di bawah pedangnya kapan saja sekarang. Satu-satunya alasan dia belum melakukannya adalah karena Dion sedang menunggu langkah selanjutnya. Mengapa mereka ingin dia datang ke sini? Dion telah mempelajari kenyataan ini sejak lama. Sebelum adanya kekuasaan absolut, tidak ada jumlah rencana yang penting. Sang penguasa, yang jelas tidak terbiasa diabaikan mengingat statusnya, langsung marah dengan sikap Dion. Namun, itu tidak berarti dia cukup bodoh untuk menyerang. Karena banyak dari kalian, para Overlord, berkumpul di sini, ini membuat pekerjaanku lebih mudah, bukan? Jika aku membunuh kalian semua, tidak perlu ada tahap kedua. Dion perlahan mencengkeram tombak Reaper, momentumnya meningkat. Tatapan mata para penguasa yang membara seolah mencoba menanamkan diri pada jiwa Dion. Sayang sekali kalian semua belum menyadarinya. Tidak ada perbedaan antara kalian dan bawahan di kejauhan. Dion menghilang. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala sang penguasa, sabitnya berayun ke bawah dengan santai. Itu adalah pemandangan yang tidak dapat dipahami. Telapak kaki Dion bertumpu di atas kepala sang penguasa sementara bilah sabitnya yang melengkung menusuk dada sang penguasa. Kabut tebal itu tumpah ke dalam dan keluar dari tubuhnya, melahap seluruh keberadaannya. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mendongak, tetapi berat badan Dion terlalu berat. Di bawah tekanan itu, lehernya patah, tubuhnya ambruk ke tanah seperti kertas timah murahan. Pembantaian berdarah pun terjadi. Para penguasa berwajah satu jatuh seperti bilah rumput, para penguasa berwajah dua tidak dapat bertahan dari satu serangan pun. Tidak ada harta atau ki atau kekuatan yang mampu menghentikan pedang Dion. Pedang itu merenggut kehidupan demi kehidupan, merenggut jiwa mereka dan menggerogoti tulang-tulang mereka. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pedang terhebat di alam manusia. Tetap saja, kehadiran yang tenang dan terus mengintai itu tidak bergerak, bahkan setelah Dion membantai setengah dari para penguasa yang jarang terlihat itu. Darah para penguasa berceceran. Baru sekarang, ketika dia begitu dekat dengan banyak di antara mereka, Dion mengerti apa arti sebenarnya dari hampir abadi. Di masa lalu, bahkan jika dia menghadapi keberadaan yang lebih tinggi, membedah tubuhmu adalah hukuman mati. Mungkin hanya Dion yang memiliki kemampuan alkimia yang diperlukan untuk membawa seseorang kembali dari ambang kematian dalam keadaan seperti itu. Atau, kamu harus bergantung pada harta yang sangat langka seperti batu kehidupan. Namun, para penguasa ini terkadang bisa disalahartikan sebagai mayat hidup. Dion melihat beberapa yang masih memiliki kecakapan bertarung bahkan setelah terbelah di pinggang, bahkan menyerang Dion setelah terpotong. Tentu saja, hal ini tidak terlalu mengganggu Dion, tetapi itu adalah pikiran yang ia pendam dalam-dalam untuk disimpan di benaknya. Ia tidak bisa memperlakukan Overlord seperti manusia biasa. Dalam arti tertentu, mereka sudah setengah abadi. Vitalitas mereka tidak dapat dibandingkan dengan kultivator biasa. Namun, semakin banyak musuh yang dibantai Dion, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang mereka dapatkan dengan mengorbankan begitu banyak penguasa? Sabit Dion berhenti. Dia menatap ke arah para penguasa yang meringkuk dengan tatapan kosong. Lengan Dion terayun ke belakang, membawa Reaper bersamanya dan menebas apa yang seharusnya menjadi serangan diam-diam. Sang penguasa yang bertanggung jawab tersedak darahnya sendiri saat ia mencoba bernapas, tubuhnya terpotong diagonal dari bahu hingga pinggul. Ia melayang lemah di udara, tatapannya menyala dengan niat jahat. Seorang dewa? Dion berpikir sejenak dan sepertinya ingat bahwa memang benar sebagian besar penguasa klan dewa tidak muncul kembali ketika mereka membasmi mereka dan membawa apa yang tersisa ke alam fana. Dion tiba-tiba menyadari bahwa sayatan diagonalnya tidak bersih. Kenyataan ini benar-benar membuatnya tertegun sejenak.
Sejak dia mendapatkan Reaper, dia tidak pernah gagal memotong apapun sebelumnya. Meskipun itu hanya potongan daging tertipis di pinggul dewa yang berlawanan, sesuatu yang akan diabaikan orang lain sebagai kebetulan, alis Dion sendiri berkerut untuk pertama kalinya. Dengan gerakan pergelangan tangannya yang lain, ia menyelesaikan tebasan diagonal, mengiris sisa pinggul sang dewa. Namun, Dion tidak terburu-buru untuk melakukan gerakan berikutnya. Apakah dia salah menilai karena menggunakan terlalu sedikit kekuasaan? Tidak, itu mustahil. Penggabungan antara kehadiran dan indera keabadiannya terlalu kuat. Tidak ada situasi di alam fana yang tidak dapat dia analisis dengan sempurna dan bereaksi seketika dengan jumlah kekuatan yang sempurna. Meskipun dia baru berlatih dengan Reaper selama beberapa minggu, dan baru saja berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi, ini tetap tidak masuk akal bagi Dion. Reaper telah meningkatkan kemampuannya, bukan menurunkan kemampuannya. Jika memang begitu, bukankah seharusnya dia secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan dan bukannya terlalu sedikit? Dion mengayunkan sabitnya sekali lagi dan tiba-tiba merasa bahwa ia telah membuat banyak hal dari ketiadaan. Ia sama sekali tidak menyesuaikan kekuatan yang dibutuhkan, namun ia mengiris overload berikutnya dengan mudah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2102, tidak masuk akal. Kemungkinan itu adalah kecelakaan aneh. Para dewa dikenal suka memodifikasi tubuh mereka. Mungkin Dion hanya membuat sedikit kesalahan dalam penilaiannya. Pembantaian terus berlanjut. Karena kau tidak mau muncul, aku akan bantai mereka semua terlebih dahulu. Bagi Dion, dua penguasa berwajah sudah tidak terlalu merepotkan sebelum ia mengikuti ujian dunia. Mungkin ia hanya butuh sedikit usaha. Namun, sekarang, mereka jatuh terlalu mudah. Kecuali jika tiga penguasa berwajah mulai muncul, ia benar-benar akan membunuh mereka semua. Seekor siklop yang tingginya lebih dari 100 meter mencengkeram palu godamnya yang besar dan mengayunkannya ke arah Dion. Itu adalah jenis pukulan yang dapat meluluh lantakkan pegunungan bahkan di dalam medan perang kuno. Dion mengayunkan sabitnya, memenggal kepala Overlord aspek pertama lainnya tepat saat bayangan yang sangat besar itu muncul di atas kepalanya. Alih-alih bergerak, Dion mengulurkan tangannya ke atas, ki-nya melonjak saat ia mengaktifkan kemampuan konstitusi cermin peraknya. Dia memukul telapak tangannya ke atas, menghentikan palu godam itu. Cyclops itu terlempar, meninggalkan Dion yang hanya sebagian kecil dari ukuran tubuhnya berdiri tanpa cedera sama sekali. Bahkan, tanah di bawah kaki Dion tidak tergores sedikit pun. Jeritan tragis dari Cyclops Overlord berkulit abu-abu kehijauan bergema di medan perang. Lengan bawahnya patah menjadi dua, tulang-tulangnya yang gelap menembus serat otot dan kulitnya yang seperti baja. Mungkin dia akan berteriak lebih lama lagi jika Dion tidak mengakhiri penderitaannya dengan pukulan sabit di lehernya. Pada saat itu, Dion tiba-tiba berhenti lagi. Petik 1. Pergelangan tanganku mati rasa. Dion yakin bahwa serangan Cyclops Overlord masih dalam batas kemampuannya. Meskipun ia belum menjadi Overlord dalam tubuh, itu hanya menurut standarnya sendiri dan bukan standar orang lain. Kekuatan tubuhnya tidak kalah dengan kebanyakan Overlord dalam tubuh dan hanya menjadi lebih dahsyat sekarang setelah ia menggabungkan darah dan ki. Belum lagi fakta bahwa ia telah mengedarkan Titan Emperor's Will. Sekali adalah kebetulan. Dua kali adalah, pandangan Dion menyempit, kepalanya menoleh untuk merasakan beberapa aura lagi yang menyerbu ke arahnya. Hingga saat ini, hanya dua klan penguasa yang terlibat. Namun, berdasarkan apa yang dilihat oleh indera keabadiannya, masih banyak lagi yang datang. Dion tidak bisa tidak menganggap taktik ini aneh. Siapa yang memperlakukan Overlord seperti umpan meriam? Apakah Kaori benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya? Dan juga, bukankah wajar jika musuh-musuhnya menyerang keluarganya sebagai ancaman baginya? Namun, mereka sebenarnya sama sekali mengabaikan istri dan putrinya dan sepenuhnya berfokus padanya. Dion tidak percaya bahwa klan gagal ini begitu sopan. Mungkin alasan mereka sepenuhnya fokus padanya adalah karena mereka percaya bahwa satu-satunya harapan mereka adalah mengerahkan semua yang mereka punya untuk melawannya. Mereka tidak punya kemewahan untuk membagi pasukan mereka. Tapi, apakah klan penguasa benar-benar takut padanya seperti ini? Dia belum melakukan cukup banyak hal untuk membenarkan reaksi seperti ini. Itu tidak masuk akal. Melihat gerombolan Overlord yang mendekat, Dion tiba-tiba terdiam. Burung tiga kaki emas besar, Minotaur setinggi ratusan meter yang menyemburkan api, pria dan wanita berambut ular, burung phoenix berwarna merah dan biru. Dion merasa seolah-olah sedang dikerjai. Setidaknya di masa lalu ketika ia menjadi musuh publik nomor 1, baik di menara epistemik maupun di aliansi Sprite, ia benar-benar telah melakukan sesuatu yang pantas dilakukannya. Namun sekarang, dia bingung. Di satu sisi, dia merasa ini sangat menguntungkan. Dengan semua penguasa berkumpul dengan cara ini, selama dia membunuh mereka semua, ini akan berakhir. Namun, di sisi lain, ini membingungkan. Dia meragukan para penguasa ini mengetahui namanya.
Mengapa dia tiba-tiba menjadi sasaran begitu banyak dari mereka? Apakah dia meremehkan dampak tindakannya dalam hampir 1 dekade terakhir? Dion berpikir sejenak. Dia dan istrinya muncul dengan beberapa nama samaran, menimbulkan kekacauan. Namun, untuk menggambarkan gambaran yang lebih realistis, sebagian besar persona yang diciptakan Dion jauh lebih lemah daripada dirinya yang sebenarnya. Jadi, kerusakan yang mereka timbulkan tidak akan cukup bagi Overlord untuk bergerak sama sekali. Yang lebih penting, masih terlalu banyak waktu tersisa di fase pertama. Meskipun tidak seorang pun tahu persis bagaimana aturan permainan kuno ini bekerja, bahkan dalam jangka waktu terpendek fase pertama berlangsung selama beberapa dekade. Namun, belum genap 7 tahun. Semua ini berarti tidak masuk akal jika para penguasa ini begitu bersemangat untuk bergerak sekarang. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka benar-benar takut dengan kecepatan peningkatan Dion. Namun, agar mereka tahu seberapa cepat dia dapat meningkat, mereka harus berbicara dengan seseorang seperti Kaori. Namun, ini sekali lagi mengarah pada masalah pertama yang dihadapi Dion dalam alur pemikiran ini, hak apa yang dimiliki Kaori untuk berbicara kepada entitas pada level seperti itu? Itulah alasan mengapa Dion tidak mengalihkan perhatiannya dari Kaori. Ada banyak orang dari alam fana yang memiliki pengetahuan yang sama tentang kemampuan Dion seperti yang dimiliki Kaori. Tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar memiliki cara untuk memanfaatkan pengetahuan ini? Apakah seorang penguasa 3 sisi akan mendengarkan ocehan seorang anak laki-laki atau perempuan formasi Dao? Apakah bahkan makhluk tinggi pun akan mau mendengarkan? Lebih buruk lagi, bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama tidak akan mau mendengarkan karena mereka akan terlalu sibuk mencoba membunuh para penyerbu. Dion yakin bahwa sebagian besar rekan penyerbunya hanya bertahan hidup dalam waktu yang singkat justru karena dia mengalihkan begitu banyak perhatian dari mereka. Tentu saja, Dion tidak cukup naif untuk berpikir bahwa mereka akan bersyukur atas hal ini. Mereka mungkin takut akan masa depan di mana kekaisaran mortal adalah satu-satunya yang ada. Namun, paling tidak, sebagian besar dari mereka tidak akan berani atau bahkan memiliki kemampuan untuk memprovokasinya. Itu juga tidak mungkin, Sapientia. Kan, aku mengirim Little Alauna dan Luna untuk mengintai mereka selama bertahun-tahun. Aku juga mengawasi anak-anak yang mereka kirim dengan ketat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2103, waktu. Setelah beberapa saat, kebingungan Dion menghilang, digantikan oleh aura tenang. Karena dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, hanya ada satu penjelasan, apapun yang sedang terjadi telah mencapai tingkat di luar kemampuannya. Kebenaran di balik semuanya. Mengapa para penguasa ini berniat menyerangnya? Mengapa dia gagal menembus dewa itu? Mengapa pergelangan tangannya mati rasa? Mereka saat ini berada di luar pemahamannya. Yang lain mungkin berpikir mereka hanya melewatkan sesuatu, namun Dion sangat percaya diri dengan kecerdasannya sendiri. Apapun yang terjadi memiliki cakupan yang sangat luas sehingga dia belum mampu melihatnya. Namun, hal itu tidak membuat suasana hatinya menjadi buruk. Sebaliknya, dia menyeringai, aura yang kuat mengalir melalui pembuluh darahnya. Ki perang meletus dari tubuhnya, menyelimuti kabut hitam Reaper dengan sedikit semburat merah. Sebuah lingkaran cahaya muncul di atas kepalanya, 6 pasang sayap hitam membentang di punggungnya. Kehendak Kaisar Titan, babak 3, tahap 2. Kehendak Kaisar Titan memiliki 3 babak, yang masing-masing memiliki 3 tahap. Tahap pertama babak pertama memberikan pengganda 20 kali lipat pada tubuh dan Ki Dion. Namun, tahap kedua babak ketiga memiliki amplifikasi sebanyak 2560 kali lipat. Dion telah menggunakan tahap pertama babak ketiga. Namun, sekarang setelah lebih banyak musuh keluar untuk bermain, mengapa tidak mengerahkan seluruh kekuatan? Kulitnya berkilau bagai berlian, mata biru pucatnya menyala-nyala karena niat bertarung. Catatan penulis, setelah memasuki tahap sutra berlian, ingatlah bahwa mata dan rambut Dion berubah warna. Dion melontarkan dirinya ke medan pertempuran. Deretan judgement yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Dekrit orang bijak, kesabaran, kesederhanaan, persaudaraan. Telapak tangan emas ilusi muncul di langit, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Seperti dewa yang turun, mereka dengan merendahkan menyerang keluar dengan kekuatan yang menciptakan parit sepanjang kilometer di medan perang kuno yang sebelumnya datar dan tanpa cacat. Dion sangat menyadari bahwa kecakapan bertarungnya terus menurun secara perlahan. Namun, ia selalu bereaksi dengan mengerahkan lebih banyak kekuatan. Seperti orang gila yang hanya bisa menggunakan kekuatan kasar, ia menyerang dan menyerang lagi, hatinya menyala untuk menerangi dunia. Tangan besar yang menjulang tinggi itu tampaknya berniat untuk menghancurkan tekadnya. Dion benar-benar ingin melihat mana yang akan terjadi lebih dulu. Apakah dia yang kehabisan tenaga? Atau tangan dalang ini akan terputus oleh pedangnya? Dion bernapas dengan berat, gagang sabitnya menancap kuat ke tanah. Ia berdiri tegak di antara tumpukan mayat yang tampak seperti gunung. Namun, entah karena ukuran mayat yang sangat besar,
atau karena jumlah mereka yang sangat banyak, Dion tidak mau repot-repot menguraikannya. Pada akhirnya, kebingungannya cukup tumpul. Ada beberapa goresan di tubuhnya, tetapi tidak separah yang dialaminya selama uji coba dunia. Namun, fakta bahwa ia memiliki luka-luka ringan sejak awal merupakan tanda bahaya besar yang tidak dapat diabaikannya. Para penguasa ini terlalu lemah. Apa hak mereka untuk menyakitinya? Kau tahu apa yang terjadi, bukan? Kata-kata Dion jelas ditujukan kepada Little Yang dan Yin. Mereka berdua adalah satu-satunya orang di sekitarnya saat ini. Namun, anehnya, Dion hanya bisa merasakan samar-samar hubungannya dengan mereka, seolah-olah hubungannya melemah. Akan tetapi, hubungan Dion dengan bayi binatang dan Chen Glei tidak melemah sama sekali. Itu terkait dengan waktu, bukan? Dion menatap matahari merah di atas kepalanya. Padang rumput di bawah kakinya basah oleh warna merah tua yang sama dengan yang mewarnai langit. Seolah-olah semakin banyak dia membunuh, semakin rendah langit-langit di atas kepalanya. Akhirnya, tidak ada perbedaan sama sekali antara langit-langit itu dan tanah di bawah kakinya. Aku sudah memikirkan semuanya. Dion berbicara seolah-olah dia berbicara kepada dirinya sendiri. Perpustakaan abadi. Jade menggunakannya untuk kembali dan membantuku menuju jalan yang lebih baik. Tapi bukankah perpustakaan abadi merupakan ciptaan dunia ini saja? Lebih buruk lagi, kemampuan perpustakaan abadi bukanlah harta karun, melainkan hasil kerja keras seorang anak surga. Namun, bagaimana mungkin kemampuan seorang anak surga melampaui dunia ini? Mereka bahkan tidak dapat melampaui alam abadi. Jadi, bagaimana mungkin mereka dapat memanipulasi garis waktu dengan mudah? Mengubah garis waktu dalam skala satu dunia mungkin saja terjadi. Tetapi bagaimana jika garis waktu beberapa dunia lain bergantung pada apa yang terjadi di sini dan sebaliknya? Apakah mungkin untuk secara paksa membengkokkan garis waktu dari dunia lain yang tak terhitung jumlahnya hanya berdasarkan satu bidang fana ini saja? Mungkin aku seharusnya memikirkannya lebih awal. Tapi, aku baru menyadarinya setelah menyadari hubunganku dengan kalian berdua mulai memudar. Fakta bahwa kalian berdua belum mengatakan apapun bisa jadi berarti kalian memang sudah tidak bisa. Bukan suatu kebetulan kalau aku tidak bisa menemukan perpustakaan terkutuk itu, ya? Celestial Hamster selalu ada di luar garis waktu. Mitra merekalah yang bertindak sebagai jangkar yang memungkinkan mereka muncul dengan bebas dan meninggalkan jejak dalam sejarah. Namun, bagaimana jika jangkarnya rusak? Lalu apa yang terjadi? Setelah berhari-hari bertempur, akhirnya semuanya menjadi jelas bagi Dion. Ia menyadari bahwa ia terlalu benar tentang cakupan segala sesuatunya. Jika bukan karena ia memiliki si kembar sebagai mitranya, ia mungkin telah meninggal sebelum ia bahkan mengerti apa yang sedang terjadi. Jika segala sesuatunya benar-benar terjadi seperti yang ia pikirkan, itu adalah lelucon yang sangat lucu selama seabad terakhir baginya. Dion menggendong si kembar dari bahunya, tersenyum sambil membelai bulu mereka dengan lembut. Keberadaan mereka yang sederhana ini, yang hanya memiliki wujud, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berbicara atau bertindak, adalah keadaan si kembar saat ini. Selain fakta bahwa hanya Dion yang dapat menyentuh mereka sekarang, mereka tidak berbeda dengan sepasang hamster normal, yang menatap ke arah Dion dengan mata berbinar. Karena mereka telah memilih Dion sebagai jangkar mereka, tidak ada cara untuk membatalkannya. Dion sendiri ditolak oleh timeline ini. Karena itu, mereka sendiri juga tidak punya tempat di sini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2104, Surgawi. Waktu adalah hal yang rumit. Waktu tidak linier seperti yang diyakini semua orang. Namun, waktu memiliki simpul-simpul terakhir dalam sejarah, titik-titik pemeriksaan, jika Anda mau, yang harus dilewati. Rinciannya dapat diacak-acak sesuka hati, namun catatan-catatan penting dalam sejarah ini harus dipenuhi tanpa gagal. Bagaimana mungkin jatuhnya alam fana tidak menjadi salah satu peristiwa penting ini? Luna dan putri mereka telah memberitahu Dion tentang spekulasi mereka. Mereka percaya bahwa apapun yang menyebabkan kekalahan Dion di garis waktu sebelumnya pasti terjadi selama fase pertama ini. Kalau begitu, bukankah itu juga berarti bahwa fase pertama ini adalah momen terakhir? Dion menganggap semua itu cukup lucu. Bukankah ini yang paling ingin dihindarinya? Menjadi boneka, ditarik oleh tali makhluk tak berwajah dan tak berperasaan. Mungkin surga juga badut pelompat seperti kematian, tetapi ini mungkin badut pelompat yang tak terkalahkan justru karena badut ini bukanlah surga yang dikenal Dion sama sekali. Itu adalah eksistensi yang lebih tinggi, yang mengendalikan aliran eksistensi semua dunia. Alasan mengapa ia kehilangan kekuatannya kemungkinan besar karena garis waktu ini ingin mengatur ulang dirinya sendiri sehingga dapat terus mengikuti rancangan yang lebih besar yang telah. Garis waktu ini memperlakukan usaha Dion sebelumnya seperti lelucon. Garis waktu ini menyaksikan saat ia berjuang dan tersenyum puas, mengetahui bahwa ia dapat membatalkan segalanya dengan mudah. Di garis waktu sebelumnya, sekitar waktu ini, Dion berkeliaran seperti tikus dalam bayang-bayang, terlalu lemah untuk ambil bagian dalam fase ini.
Dia hanya bisa menyaksikan pasukan turun dan lanskap alam fana berubah seperti yang dia ketahui. Itulah yang diinginkannya. Ia ingin dia kembali ke tikus kecil yang lemah itu. Kau benar-benar sesuai dengan namamu. Sebuah suara yang tidak dikenalnya memenuhi telinga Dion. Dia mendongak dan melihat dua pemuda, yang hanya satu yang dia kenal. 7 ekor hitam yang berayun di punggungnya langsung diperhatikan oleh Dion. Namun, Kaori langsung diabaikannya sepenuhnya. Bahkan, dia tidak memperhatikan pemuda tak dikenal itu, yang dia lihat hanyalah binatang kecil di bahunya. Seekor hamster kecil dengan bulu putih berkilau dan mata putih berkilau. Seekor hamster surgawi, mata Dion sedikit menyipit. Saya kenal orang ini, saya pasti pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Pemuda itu memiliki penampilan yang sangat normal. Dion sudah terbiasa melihat orang-orang tampan dan cantik di alam kultivasi yang lebih tinggi sehingga pemuda ini hampir bisa dikategorikan jelek jika dibandingkan. Namun, Dion mampu menjaga perspektif yang tepat. Di dunia fana, pemuda seperti ini adalah seseorang yang dapat Anda lihat setiap hari berjalan-jalan di jalanan. Dia terlalu normal, sangat tidak normal. Ini bukan hanya sedikit aneh. Semakin dalam kultivasi seseorang, semakin dekat dengan kesempurnaan dan semakin cantik jadinya. Jika bakat seseorang luar biasa, ini bahkan lebih jelas. Dapat dikatakan bahwa penampilan Dion yang tampan berbanding lurus dengan bakatnya. Tetapi pemuda ini tampaknya tidak mematuhi satupun kebenaran ini. Dion tiba-tiba merasakan Lightning Willow Mask di dunia batinnya bergerak dengan keras, berderak karena gelisah sebelum akhirnya tenang dengan bunyi dentuman yang keras. Seolah-olah ia merasa bahwa ia juga tidak bisa melakukan apapun. Menyadari sesuatu, tatapan Dion menyempit. Ia mengira kutukan ini sudah lama berhenti memengaruhinya. Namun, tak disangka kutukan itu akan muncul seperti ini. Burung pipit surga, ia adalah binatang yang dikutuk karena kecantikannya dengan kecepatan yang berada di luar nalar. Ia begitu cepat sehingga bahkan ia tidak dapat memperlambat dirinya sendiri. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang dapat mengamatinya. Itu hanyalah salah satu makhluk terkutuk. Unicorn adalah makhluk lain, yang dikutuk untuk dilupakan begitu saja saat seseorang mengalihkan pandangan dari mereka. Itu hanya kebetulan, makhluk cantik lainnya. Tetapi apa hubungan semua ini dengan pemuda yang berpenampilan normal ini? Dion perlahan membelai Little Yang dan Yin lagi sebelum dengan lembut menaruh mereka di bahunya sekali lagi. Rasa bersalah di hatinya belum juga reda. Little Yang dan Yin telah berada di sisinya begitu lama dan telah membantunya melewati banyak hal. Mereka adalah kunci kekuatan tempurnya di Golden Flame Mystical World. Mereka adalah alasan Clara mampu bertahan dari serangan mendadak Sapientia Guild. Mereka adalah alasan dia bertahan hidup di Chaos Universe dan menemukan Amporae. Mereka adalah alasan mengapa dia bisa melawan Ancestor Giant dan Scholar, meletakkan fondasi bagi apa yang sekarang menjadi Mortal Empire miliknya. Mereka selalu diam di sisinya. Bahkan saat mereka tidak berbicara, ia merasa tenang karena beban ringan di pundaknya. Namun sekarang, akibat kegagalannya sendiri di kehidupan masa lalu, mereka menderita. Tidak peduli bagaimana Anda mencoba menjelaskannya, kegagalan itu tetaplah Dion. Itu adalah versi dirinya yang berbeda, tetapi tetap saja dialah yang gagal. Dia tidak membunuh entitas itu, dia tidak melindungi keluarganya, dia gagal pada dirinya sendiri dan alam fana. Tidak ada tombol tekan yang dapat dia gunakan untuk membatalkan, tidak ada rencana B yang dapat diandalkan. Sepertinya salah satu rakyatmu ingin menggantikanmu, Little Yang. Little Yin, kakak akan memberinya pelajaran menggantikanmu. Pemuda yang tampak normal itu menatap bahu Dion. Namun, jelas bahwa meskipun dia melihat ke bawah dari atas, perbedaan antara Little Yang dan Yin dengan hamster surgawi lainnya terlihat jelas. Dia sama sekali tidak dapat melihat si kembar. Tetap saja sombong seperti biasanya. Aku hanya menyebut diriku sombong untuk menenangkan masa. Dion berkata tanpa emosi. Sebenarnya aku hanya sangat percaya diri dan tidak lebih. Kesombongan berarti aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Padahal kenyataannya kau, siapapun dirimu, hanya akan menjadi batu loncatan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2105, menyenangkan. Ah, kamu tidak tahu siapa aku. Padahal aku sudah bersaing denganmu selama bertahun-tahun. Sepertinya pemuda itu sedang meratapi sesuatu, tetapi tatapannya yang sama tanpa ekspresi itu menunjukkan kenyataan bahwa dia benar-benar tidak peduli apakah Dion mengenalnya atau tidak. Dia jelas sama sombongnya. Baginya, Dion tidak lebih dari seekor semut. Sungguh aneh baginya untuk memiliki sikap seperti ini mengingat fakta bahwa kultivasinya hanya berada di alam formasi Dao bawah. Tepatnya, tahap Dao ketiga. Anda mungkin tidak tahu siapa saya. Tetapi saya sangat menyadari siapa Anda. Dion Sacharo, lahir dari keluarga manusia biasa. Suami dari 5 orang anak dan ayah dari 1 orang anak. Tidak mulai berkultivasi hingga berusia 15 tahun dan tidak memasuki alam pengumpulan esensi hingga berusia 29 tahun. Adalah penerus sekte Rusa Surgawi.
Kaisar Kekaisaran Fana, dan satu-satunya yang tersisa dalam ingatan yang berhasil membangun hegemon sebesar itu dalam satu kehidupan. Namun, yang tidak banyak diketahui adalah bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini. Bahkan ini adalah yang kedua kalinya. Bagi seorang pria lajang untuk berhasil mencapai tujuan seperti itu bukan hanya sekali tetapi 2 kali, sungguh suatu prestasi yang luar biasa. Pria muda itu mengulangi kata-kata ini tanpa banyak emosi, meskipun banyak dari kebenaran ini yang mengejutkan Kaori sampai ke lubuk hatinya. Apakah kau ingin tahu mengapa kami menyuruhmu membunuh semua penguasa ini? Sederhana saja, semakin kuat dirimu, semakin penting dirimu bagi garis waktu. Untuk anomali seperti dirimu, serangan balikmu akan datang pada waktunya. Kau hanya kebetulan membantu kami mempercepatnya. Karena kau telah membunuh satu-satunya wanita yang pernah kucintai, saat ini aku membutuhkan beberapa babi betina untuk membangun kembali klanku. Karena kau akan segera pergi, aku akan segera memiliki beberapa babi betina berkualitas tinggi. Oh, suara Dion setenang tanah berlumuran darah di bawah kakinya. Kurasa membunuhmu akan menyenangkan sekarang. Dion menatap pemuda itu seolah-olah sedang melihat seekor semut. Sabitnya berada di tangannya, punggungnya cukup tegak untuk menembus langit di atas. Melihat Dion tidak bertanya apa-apa, atau larut dalam amarah, Kaori mulai merasa sangat tidak nyaman. Ada rasa gatal di hatinya yang ingin ia luapkan. Seolah-olah ia meninju ke udara. Sudah 100 tahun berlalu, 100 tahun sejak pertempuran itu. Dion adalah mimpi buruk sekaligus obsesinya. Namun, setelah menahan amarahnya begitu lama, objek kemarahannya hampir tidak meliriknya. Bahkan, dia bisa merasakan bahwa bukan hanya dirinya yang diabaikan. Meskipun tatapan Dion terfokus pada pemuda yang tampak biasa saja, seolah-olah dia sedang menatap menembusnya. Jelas bahwa Dion terfokus pada pemuda ini bukan karena dia menganggapnya serius, tetapi hanya karena dia saat ini merupakan ancaman terbesar. Tidak lebih, tidak kurang. Apakah kau akan terus membuang-buang waktuku? Atau kau akan mengeluarkan ke-13 orang itu? Tidak, seharusnya 11. Tidak peduli trik apa yang kau gunakan, mustahil bagimu untuk mengendalikan klan itu. Perkataan Dion yang tanpa emosi menyebabkan hati Kaori bergetar. Sepertinya tidak perlu ada yang perlu dikatakan lagi. 11 sosok lainnya muncul, masing-masing mewakili kekuatan puncak dari 3 penguasa. Leluhur para orc, klan Medusa, Cyclops, klan Taurus, klan mayat hidup, klan Cerebrus, bangsawan serangga, klan gagak emas, Griffon, Unicorn, dan Phoenix. Leher Dion berderak saat dia perlahan-lahan menggulungnya. Bahkan dengan auranya yang melemah, bahkan dengan dia sebagai satu-satunya yang berada di tanah, dia tampak memandang rendah mereka semua. Berbagai aura berputar di sekitar medan perang. Salah satu dari mereka dapat mengintimidasi sebuah kerajaan, namun itu semua hanya untuk seorang pemuda. Bisa dikatakan bahwa Dion bahkan tidak terlihat begitu mengesankan. Selain penampilannya, dia tidak terlalu mengesankan dalam aspek lain. Dia berpakaian santai, bahkan tanpa baju untuk menutupi dadanya yang telanjang. Kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya berada di puncak alam Dao. Dan, di atas semua ini, sepertinya dia sudah kehabisan akal. Apakah dia benar-benar sudah membakar jiwanya? Jika dia harus berbuat sejauh itu demi bawahannya, apakah benar-benar perlu bagi mereka untuk berbuat sekuat tenaga seperti ini? Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Pembakaran jiwa seseorang seharusnya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Mengapa pemuda ini tampak tidak bersemangat untuk menyerang mereka sama sekali? Bukankah dia sudah kehabisan waktu? Lagi pula, bukankah intensitas jiwa yang terbakar ini terlalu rendah? Dan mengapa begitu terkendali? Setelah berusaha sekuat tenaga untuk membakar jiwa seseorang, seharusnya mustahil untuk menahannya begitu saja. Namun, mereka bahkan tidak dapat mengetahui seberapa kuat jiwa Dion sebenarnya. Masih belum menyerang? Dion memiringkan kepalanya seolah penasaran. Ah, apakah kau masih menunggu kekuatanku berkurang lebih banyak lagi? Ini masih belum cukup untukmu? Baiklah, aku tidak keberatan menunggu bersamamu. Sikap Dion yang acuh tak acuh membuat mereka gelisah. Kita bisa saling bertukar cerita sambil menunggu. Apa yang ingin kalian bicarakan? Melihat tak seorang pun menjawab, Dion terus melanjutkan ucapannya dengan tenang. Kita bisa bicara tentang bagaimana klan penguasa yang perkasa menjadi anjing bagi 2 kultivator formasi Dao. Itu agak memalukan. Bukan, apa yang akan dipikirkan anak perempuan dan laki-lakimu jika tahu orang tua mereka adalah tikus yang suka berburu? Amarah tidak mungkin dapat mencakup apa yang dirasakan oleh 11 penguasa ini. Untuk mencapai alam kultivasi mereka seharusnya sudah lama memiliki hati yang setenang danau. Namun, kata-kata sederhana dari Dion benar-benar membuat mereka marah karena suatu alasan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2105, menyenangkan. Kamu tidak tahu siapa aku, padahal aku sudah bersaing denganmu selama bertahun-tahun.
Sepertinya pemuda itu sedang meratapi sesuatu, tetapi tatapannya yang sama tanpa ekspresi itu menunjukkan kenyataan bahwa dia benar-benar tidak peduli apakah Dion mengenalnya atau tidak. Dia jelas sama sombongnya. Baginya, Dion tidak lebih dari seekor semut. Sungguh aneh baginya untuk memiliki sikap seperti ini mengingat fakta bahwa kultivasinya hanya berada di alam formasi Dao bawah. Tepatnya, tahap Dao ketiga. Anda mungkin tidak tahu siapa saya, tetapi saya sangat menyadari siapa Anda. Dion Sacharo, lahir dari keluarga manusia biasa. Suami dari 5 orang anak dan ayah dari 1 orang anak. Tidak mulai berkultivasi hingga berusia 15 tahun dan tidak memasuki alam pengumpulan esensi hingga berusia 29 tahun. Adalah penerus sekte Rusa Surgawi. Kaisar Kekaisaran Fana, dan satu-satunya yang tersisa dalam ingatan yang berhasil membangun hegemon sebesar itu dalam satu kehidupan. Namun, yang tidak banyak diketahui adalah bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini. Bahkan ini adalah yang kedua kalinya. Bagi seorang pria lajang untuk berhasil mencapai tujuan seperti itu bukan hanya sekali tetapi 2 kali, sungguh suatu prestasi yang luar biasa. Pria muda itu mengulangi kata-kata ini tanpa banyak emosi. Meskipun banyak dari kebenaran ini yang mengejutkan Kaori sampai ke lubuk hatinya. Apakah kau ingin tahu mengapa kami menyuruhmu membunuh semua penguasa ini? Sederhana saja, semakin kuat dirimu, semakin penting dirimu bagi garis waktu. Untuk anomali seperti dirimu, serangan balikmu akan datang pada waktunya. Kau hanya kebetulan membantu kami mempercepatnya. Karena kau telah membunuh satu-satunya wanita yang pernah kucintai, saat ini aku membutuhkan beberapa babi betina untuk membangun kembali klanku. Karena kau akan segera pergi, aku akan segera memiliki beberapa babi betina berkualitas tinggi. Oh, suara Dion setenang tanah berlumuran darah di bawah kakinya. Kurasa membunuhmu akan menyenangkan sekarang. Dion menatap pemuda itu seolah-olah sedang melihat seekor semut. Sabitnya berada di tangannya, punggungnya cukup tegak untuk menembus langit di atas. Melihat Dion tidak bertanya apa-apa, atau larut dalam amarah, Kaori mulai merasa sangat tidak nyaman. Ada rasa gatal di hatinya yang ingin ia luapkan. Seolah-olah ia meninju ke udara. Sudah 100 tahun berlalu, 100 tahun sejak pertempuran itu. Dion adalah mimpi buruk sekaligus obsesinya. Namun, setelah menahan amarahnya begitu lama, objek kemarahannya hampir tidak meliriknya. Bahkan, dia bisa merasakan bahwa bukan hanya dirinya yang diabaikan. Meskipun tatapan Dion terfokus pada pemuda yang tampak biasa saja, seolah-olah dia sedang menatap menembusnya. Jelas bahwa Dion terfokus pada pemuda ini bukan karena dia menganggapnya serius, tetapi hanya karena dia saat ini merupakan ancaman terbesar. Tidak lebih, tidak kurang. Apakah kau akan terus membuang-buang waktuku? Atau kau akan mengeluarkan ke-13 orang itu? Tidak, seharusnya 11. Tidak peduli trik apa yang kau gunakan, mustahil bagimu untuk mengendalikan klan itu. Perkataan Dion yang tanpa emosi menyebabkan hati Kaori bergetar. Sepertinya tidak perlu ada yang perlu dikatakan lagi. 11 sosok lainnya muncul, masing-masing mewakili kekuatan puncak dari 3 penguasa. Leluhur para orc, klan Medusa, Cyclops, klan Taurus, klan mayat hidup, klan Cerebrus, bangsawan serangga, klan gagak emas, Griffon, Unicorn, dan Phoenix. Leher Dion berderak saat dia perlahan-lahan menggulungnya. Bahkan dengan auranya yang melemah, bahkan dengan dia sebagai satu-satunya yang berada di tanah, dia tampak memandang rendah mereka semua. Berbagai aura berputar di sekitar medan perang. Salah satu dari mereka dapat mengintimidasi sebuah kerajaan, namun itu semua hanya untuk seorang pemuda. Bisa dikatakan bahwa Dion bahkan tidak terlihat begitu mengesankan. Selain penampilannya, dia tidak terlalu mengesankan dalam aspek lain. Dia berpakaian santai, bahkan tanpa baju untuk menutupi dadanya yang telanjang. Kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya berada di puncak alam Dao. Dan, di atas semua ini, sepertinya dia sudah kehabisan akal. Apakah dia benar-benar sudah membakar jiwanya? Jika dia harus berbuat sejauh itu demi bawahannya. Apakah benar-benar perlu bagi mereka untuk berbuat sekuat tenaga seperti ini? Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Pembakaran jiwa seseorang seharusnya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Mengapa pemuda ini tampak tidak bersemangat untuk menyerang mereka sama sekali? Bukankah dia sudah kehabisan waktu? Lagi pula, bukankah intensitas jiwa yang terbakar ini terlalu rendah? Dan mengapa begitu terkendali? Setelah berusaha sekuat tenaga untuk membakar jiwa seseorang, seharusnya mustahil untuk menahannya begitu saja. Namun, mereka bahkan tidak dapat mengetahui seberapa kuat jiwa Dion sebenarnya. Masih belum menyerang? Dion memiringkan kepalanya seolah penasaran. Ah, apakah kau masih menunggu kekuatanku berkurang lebih banyak lagi? Ini masih belum cukup untukmu? Baiklah, aku tidak keberatan menunggu bersamamu. Sikap Dion yang acuh tak acuh membuat mereka gelisah. Kita bisa saling bertukar cerita sambil menunggu. Apa yang ingin kalian bicarakan?
Melihat tak seorang pun menjawab, Dion terus melanjutkan ucapannya dengan tenang. Kita bisa bicara tentang bagaimana klan penguasa yang perkasa menjadi anjing bagi dua kultivator formasi Dao. Itu agak memalukan, bukan? Apa yang akan dipikirkan anak perempuan dan laki-lakimu jika tahu orang tua mereka adalah tikus yang suka berburu? Amarah tidak mungkin dapat mencakup apa yang dirasakan oleh 11 penguasa ini. Untuk mencapai alam kultivasi mereka seharusnya sudah lama memiliki hati yang setenang danau. Namun, kata-kata sederhana dari Dion benar-benar membuat mereka marah karena suatu alasan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2106, bicaralah. Mereka tidak menyadari bahwa secara tidak sadar mereka telah menempatkan Dion pada level mereka, dan dalam beberapa kasus, di atas mereka. Ini adalah satu-satunya cara kata-katanya dapat memengaruhi mereka dengan mudah. Biar ku tebak, apa kau merasa dirugikan? Si ekor berbulu halus itu mungkin menggantung sepotong daging di depan kalian semua, jadi kau tidak bisa menahannya. Kalau aku boleh menebak, dia mungkin menggunakan klan Golden dan Crow, benar kan? Api emas yang berkobar dari Golden Crow mengeluarkan semburan panas yang dahsyat. Mungkin jika tubuh Dion tidak begitu kuat, dia benar-benar bisa terbakar menjadi abu hanya karena amarahnya yang meluap. Sepertinya aku tepat sasaran. Wah, ini menyenangkan, mari kita lanjutkan. Dia mungkin membawa beberapa dari mereka dan seperti anak kucing yang ingin makan catnip, klan Golden Crowmu berlarian dengan ekor di antara kedua kakimu. Kan, kau mungkin sangat ingin membalas dendam terhadap klan manusia yang menyedihkan itu yang mengkhianati kalian semua. Begitu dibutakan oleh kebodohanmu sendiri, kau bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah jebakan. Yah, setidaknya kau mendapatkan apa yang kau inginkan, kan? Kau mungkin seekor anjing, bukan burung mitos yang perkasa, tapi aku yakin klan Golden dan Crow sudah pergi sekarang. Mungkin itu akan membantumu tidur lebih nyenyak di tempat tidur anak anjingmu yang kecil. Aku akan membunuhmu, dasar pemarah. Padahal kukira naga punya masalah dalam mengendalikan amarah. Ekspresi geli Dion berubah dingin. Karena kamu masih terlalu pengecut untuk bertindak, aku akan membantumu. Sebuah telapak tangan tiba-tiba bergerak melalui kekosongan, menembus ruang dan menghantam punggung Dion. Namun, Dion tidak bergerak maju sedikit pun. Pada saat itu, bahkan tatapan tanpa ekspresi dari pemuda yang tampak biasa saja itu melebar karena terkejut. Kultivasi Dion anjlok. Tidak anjlok. Kultivasinya benar-benar terputus. Mereka yang berada di sekitarnya tercengang hingga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kultivasi Ki Dion telah hilang sepenuhnya. Seolah-olah dia tidak pernah mengolah energi sehari pun dalam hidupnya, seolah-olah dia telah kembali menjadi anak muda yang pertama kali menginjakkan kaki di Focus Academy. Bertahun-tahun kultivasi lenyap dalam sekejap. Namun, yang mungkin lebih mengejutkan adalah tidak seorang pun dari mereka dapat memahami telapak tangan itu. Dari mana asalnya? Siapa yang melakukannya? Mereka cenderung percaya bahwa ini hanyalah tindakan penindasan lebih lanjut oleh surga terhadap Dion. Namun, waktu kata-kata Dion dan telapak tangannya terlalu mencolok. Masih belum cukup untukmu? Oke, deretan petir yang berderak muncul di punggung Dion. Petir itu sangat besar, membentang hingga beberapa kilometer ke langit dan mengubah dunia merah yang suram menjadi dunia yang dibanjiri cahaya terang. Kekuatan dahsyat dari Dao petir membuat 11 penguasa gemetar. Mereka yang berhasil menembus aspek pemahaman terlalu langka. Namun, mereka tetaplah penguasa 3 aspek. Banyak dari mereka yang telah mencapai terobosan ini. Namun entah bagaimana, Dao belaka benar-benar telah mengguncang mereka begitu banyak. Ini adalah perbedaan antara kedalaman dan keluasan pemahaman. Ini juga perbedaan antara kualitas kemauan. Namun, Dion mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Detik berikutnya, susunan itu pecah menjadi potongan-potongan reflektif yang tak terhitung jumlahnya. Para penguasa berdiri membeku dalam waktu. Mereka tidak percaya apa yang mereka saksikan. Apakah ini tipe orang yang bisa mereka provokasi? Seseorang yang bisa melakukan hal seperti itu tanpa berkedip. Sebuah susunan lain muncul di belakang Dion. Kali ini, susunan itu berwarna hijau muda, memancarkan ki angin yang kuat. Para penguasa merasa bahwa mereka benar-benar bodoh. Mereka tidak pernah percaya bahwa Dao angin bisa sekuat itu. Namun kehadirannya yang menyesakkan hanya sedikit lebih lemah daripada Dao petir sebelumnya. Namun, itu juga hancur. Satu demi satu, Dao yang hanya bisa membuat dunia bergetar muncul dan hancur menjadi pecahan-pecahan kecil ruang dan realitas, menimbulkan badai dimensi yang membuat medan perang kuno berguncang. Makna Dion jelas, hati Dao-nya jauh di atas mereka sehingga mereka bahkan tidak bisa memahaminya. Jika surga ingin meninggalkannya, dia akan meninggalkan surga terlebih dahulu. Para penguasa tidak menyadari betapa banyaknya lusinan Dao yang hancur di depan mata mereka. Bahkan saat hati mereka sakit melihat pemandangan yang tidak dapat dipahami ini, mereka menjadi mati rasa. Mereka berhenti bertanya bagaimana Dao yang lemah seperti itu bisa begitu kuat,
bagaimana seorang pria bisa memahami begitu banyak dari mereka. Bagaimana mereka bisa bertarung dalam pertempuran seperti itu? Pada akhirnya, Dao terakhir muncul. Tepat setelah pemahaman yang kuat tentang kematian meninggalkan dunia, serangkaian cahaya yang menyala-nyala, yang setengahnya berwarna putih dan yang lainnya berwarna hitam, muncul. Itu benar-benar indah, pemandangan yang tampaknya mewujudkan keindahan mutlak keseimbangan dan keberadaan. Ini tidak lain adalah Dao api milik Dion. Panas samar dan energi kacau yang dipancarkannya tidak dapat disangkal. Para penguasa hampir tak terkendali memanggil dan memohon. Mereka tidak tahan melihat Dao yang begitu sempurna lenyap dari dunia. Itu adalah dosa yang sangat besar. Akan tetapi, jari Dion terangkat sekali lagi, dan dengan bunyi knok jari itu hancur total. Arus deras ruang dan waktu tampaknya berniat menghancurkan realitas mereka. Ledakan diri dari Dao yang begitu kuat tidak dapat disangkal lagi sangat kuat. Batasan dari Mortal Plane adalah level Dao ke-9. Jika ini bukan medan perang kuno yang relatif lebih kokoh, tindakan Dion akan menyebabkan malapetaka. Namun di tempat ini, ia menimbulkan rasa takut yang tak terhapuskan dalam hati orang-orang yang menghadapinya. Bagi individu normal manapun, penghancuran satu Dao saja berarti kematian. Bahkan jika itu adalah niat atau keinginan, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Namun Dion hanya berdiri dengan santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika bukan karena sedikit darah yang menetes dari sudut bibirnya, orang akan berpikir bahwa dia telah menghancurkan Dao orang lain sepenuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2107, semuanya. Aura Dion jauh lebih lemah daripada beberapa saat yang lalu. Namun entah bagaimana, dia merasa lebih berbahaya daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pemuda yang tampak normal itu merasakan sedikit rasa rendah diri. Perasaan itu begitu baru sehingga dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Dia telah mendengar tentang Dion hampir sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah merasakan tekanan apapun. Baginya, setiap orang jenius pasti akan mengikuti jejaknya. Mereka semua hebat dan agung ketika menghadapi situasi yang mereka rasa dapat mereka tangani dengan mudah. Namun, ketika keadaan semakin mendesak, dan mereka menyadari bahwa hidup mereka benar-benar dipertaruhkan, pasti, masing-masing dari mereka akan menyerah. Hal ini berlaku bagi para dewa sejati menara epistemik, pemegang konstitusi kuno legendaris di masa lalu, dan dia mengira Dion tidak akan berbeda. Yang tidak dipahami pemuda ini adalah bahwa ia belum tentu salah. Dion sama seperti para jenius lainnya. Hanya saja, ia belum pernah menemukan skenario yang menurutnya tidak dapat ia taklukkan. Aku sudah cukup lemah untuk kalian semua sekarang, kan? Entah bagaimana, Dion merasa lebih lemah daripada sebelumnya, sekaligus paling kuat. Rune dasar perunggu, perak, dan emas muncul di sekujur tubuhnya. Namun kali ini, rune-rune itu mulai tumbuh dan berkembang biak. Rune-rune ini bukan lagi rune dasar dunia matahari biru, tetapi juga rune dunia fana ini dan yang lebih penting lagi. Medan perang ini, Dion menghantamkan sabitnya ke tanah, mengirimkan gelombang pasang tanah ke segala arah. Tatapannya merah darah, ia ingin menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Raungan kemarahan leluhur Golden Crow mengguncang medan perang. Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dengan satu kepakan sayap emasnya yang besar dan dilapisi api, ia menyerang Dion. Namun, hasilnya jauh melampaui apa yang telah ditipu oleh rasa takut di hatinya. Sehebat apapun penampilan Dion, ia segera menemukan dirinya terbang di udara ke arah yang berlawanan dengan arah serangannya. Dan, mengingat ia tidak memiliki kultivasi Ki, itu jelas bukan penerbangan yang terkendali. Kunci dari kehebatan pertempuran Dion yang luar biasa adalah perpaduan Ki dan Ki vitalnya. Ketika energi dan darahnya menjadi satu, maka akan memberikan kekuatan berlipat ganda pada tubuhnya. Yang memungkinkannya untuk bertarung di beberapa alam dan tahap di atas tingkat kultivasinya sendiri. Namun, sekarang, Ki-nya telah hilang. Dan, meskipun tubuhnya hampir sama kuatnya dengan Supreme sekarang, seorang Overlord satu sisi dapat mengalahkan Supreme dengan lambaian tangan, apalagi Overlord 3 sisi. Perbedaannya begitu ekstrim sehingga merupakan keajaiban Dion tidak terhempas menjadi hujan pasta daging setelah satu serangan. Yang lebih menjengkelkan adalah Dion tidak merasa puas. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Dia tidak peduli bahwa dia diperlakukan seperti boneka kain, dia juga tidak peduli bahwa ketakutan awalnya telah sirna setelah menyadari bahwa dia hampir tidak bisa menahan satu serangan pun sekarang. Sebaliknya, yang benar-benar mengejutkan tentang kondisi Dion saat ini adalah kenyataan bahwa ia tidak puas dengan pemutusan hubungan dengan Ki dan keinginannya. Ia ingin menyingkirkan segalanya. Bukankah tubuh berlian Titan ini merupakan pemberian dari surga? Dia tidak menginginkannya. Konstitusi keseimbangan keabadiannya, dia tidak menginginkannya. Konstitusi cermin peraknya, dia juga tidak menginginkannya. Namun, ia tidak punya cara untuk mencabutnya dari dirinya sendiri.
ia tidak tahu bagaimana melakukannya tanpa harus mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi untuk saat ini, ia membiarkannya begitu saja. Namun niatnya tetap sama, akan tiba saatnya ia mengandalkan dirinya sendiri dan tidak lebih. Untuk mencoba memojokkannya dengan merampas barang-barang yang diyakininya telah diberikan kepadanya. Dion yakin bahwa kesombongannya, tetapi tampaknya surga bahkan lebih sombong lagi. Memandangnya dari atas dan menghakiminya sesuka hati. Hal seperti itu benar-benar membuatnya marah. Dion meraung, menanggapi serangan leluhur gagak emas dengan kekuatan yang tiba-tiba. Rune dasar mengalir di sekujur tubuhnya, Reaper mengembang beberapa kali dalam sekejap mata. Teriakan melengking keluar dari paruh burung emas itu. Darah berwarna merah keemasan berkelap-kelip dengan nyala api yang menari-nari jatuh dari langit saat kaki ketiga burung leluhur terputus. Menyerang sendirian, Dion mencibir. Jika kalian ingin hidup, sebaiknya kalian menyerang bersama-sama. Hanya satu dari kalian tidak akan sebanding denganku, tidak peduli seberapa lemahnya aku. Tanah ini milikku, langit milikku, hidup kalian milikku. Jika kamu ingin berjuang melawan kehendak Tuhan, kamu pikir kamu bisa melakukannya sendirian? Leluhur Golden Crow terkekang. Bahkan, pada saat berikutnya, dia melemparkan Dion sekali lagi, tetapi kata-kata itu terus bergema di benaknya. Sialan, kaulah yang melawan dewa, surga akan menghantammu ke tanah karena kesombonganmu dan aku akan berada di sini untuk menyaksikan semuanya. Matilah, namun, kata-kata itu masih terngiang di benaknya. Entah mengapa, ia tidak bisa menemukan keberanian untuk mengucapkannya dengan lantang. Ia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Darah mengalir dari bibir Dion. Rasanya seolah-olah setiap tulang di tubuhnya patah, dan mungkin itulah kenyataannya. Akan tetapi, tatapannya tetap penuh perhitungan, seolah-olah dia melihat menembus segalanya. Potong saja semuanya, aku tidak mau terlibat lagi. Jari-jari Dion menusuk mata kanannya sendiri, merobek bola matanya. Gelombang serangan balik menyerang tubuhnya saat meridian terputus sepenuhnya. Kalau saja dia punya kekuatan untuk menghancurkan harta karun 33 surga, dia akan menghancurkan mata ini yang berada di telapak tangannya. Semuanya, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2108, ketidaktahuan. Lengan Dion menembus perutnya sendiri, merobek segel emas dari dalam dirinya. Para penguasa gemetar. Saat kedua harta karun itu kehilangan kain kafan Dion, fluktuasi sejati mereka mengguncang mereka hingga ke inti. Harta karun surgawi, harta karun dari 33 surga. Menjauh dariku, Dion melemparkan mata kanan neraka dan segel. Dalam sekejap, mereka telah terbang tinggi di atas cakrawala, tak terlihat oleh tatapan mereka dan tak terjangkau oleh indera mereka. Keserakahan memenuhi tatapan para penguasa. Begitu mereka menyingkirkan ancaman ini, bukankah mereka akan memiliki jalan menuju alam abadi? Jika mereka memiliki harta karun seperti itu di sisi mereka, kebangkitan mereka akan terjamin. Saat ini, mereka hanyalah semut bagi alam abadi. Namun jika mereka memiliki dukungan seperti itu, hanya masalah waktu sebelum mereka meraih kekuatan sejati. Kaori dan pemuda normal itu berdiri di udara, terpaku di tempatnya. Menatap ke arah Dion yang darah mengalir di mata dan tubuhnya, mereka merasa lebih terguncang daripada yang pernah mereka rasakan sepanjang hidup mereka. Tidak disangka dia bahkan tidak menginginkan senjata semacam itu hanya karena sudah diberkati oleh surga. Sedikit saja penghinaan, dia tidak ingin berurusan lagi dengan senjata itu. Leluhur Golden Crow segera menyerah mengejar Dion, mengejar harta karun yang dilempar. Bukankah sudah kubilang, untuk bertarung bersama? Sabit Dion terangkat ke udara, membelah langit dan awan-awan di atasnya sementara pusaran rune dasar perunggu, perak, dan emas berputar di sekitar bilahnya. Bayar harga atas ketidaktahuanmu sendiri. Pedangnya turun, memenggal kepala Golden Crow yang perkasa dengan satu tebasan bersih. Dion mencengkeram kepala leluhur Golden Crow yang terpenggal. Tinjunya mengepal, mengirimkan gelombang kekuatan yang dahsyat ke tengkorak Overlord yang sudah mati dan menyebabkan hujan daging dan darah. Dion mengamati manik merah emas yang masih berada di tangannya dengan acuh tak acuh. Meskipun ia tampak memegangnya dengan santai, manik itu memancarkan tingkat panas yang setara dengan permukaan bintang. Bahkan dengan kekuatan vitalnya yang terputus, manik itu merasakan hasrat bawaan untuk membakar dunia hingga rata dengan tanah. Inti binatang. Itu adalah fenomena alam yang tidak berhak dibentuk oleh binatang fana. Bahkan leluhur Golden Crow hanya memenuhi persyaratan untuk membuatnya. Namun, saat itu, inti binatang itu hanya seukuran kuku jari. Ini sangat berbeda dari inti neraka dari binatang neraka dan binatang neraka embrionik. Sementara inti neraka hanya berisi ki yang padat, inti binatang sejati tidak hanya berisi kultivasi binatang abadi, tetapi juga pemahaman mereka. Segala sesuatu yang membuat leluhur Golden Crow sekuat dirinya, tersembunyi di dalam pecahan kristal seukuran kuku jari ini. Di alam abadi, inti binatang seperti itu sangat berharga. Kenyataannya adalah tidak semua binatang dapat membentuknya.
Hanya mereka yang memiliki bakat garis keturunan yang cukup dalam atau mereka yang telah mengalami mutasi yang beruntung yang dapat membentuknya. Jumlahnya hanya sekitar 10% dari binatang. Oh, Dion jatuh dengan keras dari langit, tidak mampu terbang tanpa kinya. Meskipun dia yakin bisa menemukan cara menggunakan ki vital sebagai pengganti, dia tidak mau repot-repot. Bagaimanapun, dia masih punya sayap jika dia benar-benar butuh terbang. Apakah kalian semua punya salah satunya? Dion menggerakkan kepalanya ke arah 5 penguasa binatang yang tersisa seolah-olah mereka adalah daging di atas piring. Tiba-tiba, keserakahan mereka terhadap harta karun yang menjulang tinggi di kejauhan lenyap, digantikan oleh rasa takut yang mengakar yang menembus sumsum tulang mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat. Mengapa kekuatan tempur Dion berfluktuasi begitu liar? Terkadang dia lemah seperti semut, dan di saat lain, dia bisa memenggal kepala penguasa berwajah 3 dengan satu serangan. Indra perasa Dion kembali tertuju pada pecahan kecil di tangannya. Pecahan itu sangat indah dalam cara yang mengerikan, terutama karena ia dapat melihat jiwa leluhur Golden Crow menjerit kesakitan dari sudut pandangnya. Menarik sekali. Dengan satu pikiran, Dion menghancurkannya. Teriakan mengerikan terakhir leluhur Golden Crow memenuhi udara, berubah menjadi partikel merah berukuran debu emas yang berkilauan di antara jemari Dion. Api putih di sekitar Dion menyala terang. Api itu berubah dari api kecil yang lembut menjadi topan yang mengamuk, berputar-putar di sekitar Dion dengan cahaya yang samar. Dunia di sekelilingnya berguncang dan bergetar. Sesaat kemudian, rune yang bergetar mulai muncul di dalam partikel debu. Rune itu tampak mirip dengan rune yang terus-menerus melayang di sekitar Dion, kecuali rune itu jauh lebih rumit. Bahkan, jumlahnya juga jauh lebih banyak. Rune perunggu yang muncul adalah perunggu yang lebih gelap. Rune perak yang muncul adalah perak yang lebih cerah. Rune emas yang menggetarkan ruang di sekitarnya adalah emas yang lebih berkilau. Dion sudah lama berpikir, jika dia benar-benar ingin terbebas dari surga sepenuhnya, seperti apa jalannya? Dia sudah benar-benar membuang dunia batinnya. Dan sekarang setelah dia meninggalkan kinya, dunia batinnya mungkin akan runtuh kapan saja. Namun, dia tidak khawatir. Dia merasa bahwa jalannya sendiri jauh lebih kuat. Itu adalah jalan yang belum pernah ada sebelumnya sehingga bahkan jika orang lain memikirkannya, mereka akan segera meninggalkannya. Guru Dion telah membuka dunia baru untuknya dengan mewariskan warisannya kepadanya. Dia menyadari bahwa pandangannya terlalu sempit terhadap alkimia arai. Bahkan setelah itu, kata-kata Madeline benar-benar menyadarkannya. Istrinya yang cantik memahaminya lebih baik daripada dirinya sendiri. Alkimia susunan adalah tentang merampas hukum surgawi sesuka hati. Inilah yang menjadi inti dari semuanya. Siapa bilang itu harus dilakukan dengan ramuan surgawi? Mengapa dia tidak bisa melakukannya dengan daging dan darah binatang buas? Mengapa dia tidak bisa menggunakan tubuh manusia sebagai kuali seperti yang dia lakukan dengan Ri? Mengapa dia tidak bisa menggunakan inti binatang buas di tangannya saat ini juga? Berikan padaku, hukum yang membuatmu menjadi Golden Crow. Sumber kekuatanmu, darahmu, apimu. Rune di sekitar Dion bergetar seolah melawan perintahnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2109, lemah. Percikan kecil api emas itu muncul sebelum menghilang. Siklus itu terus berlanjut, tanpa henti. Sesaat tampaknya itu benar-benar tidak akan pernah berhasil. Para penguasa tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka dapat merasakan langit menjerit. Awan-awan malapetaka menyerbu di atas, mengirimkan sambaran petir ke bawah yang membombardir tubuh Dion. Mereka tampak rakus untuk membunuhnya di tempat dia berdiri, membakarnya hingga menjadi abu. Rongga mata Dion yang kosong menengadah ke langit. Bahkan tanpa pupil, rasa jijiknya terlihat jelas. Pergi kau! Tampaknya surga lupa bahwa mereka menyerahkan medan perang kuno ini kepada Dion untuk dikendalikan. Bagi orang lain, segalanya jauh lebih sulit di tempat ini. Namun, bagi Dion, justru sebaliknya. Medan perang ini adalah tempat di mana ia berkuasa. Dion menyadari bahwa surga tidak memiliki kendali penuh atas konstitusinya justru karena konstitusinya bukanlah Titan Diamond Body yang asli sejak awal. Konstitusi Dion adalah gabungan dari 2 Titan Diamond Body. Awan kesengsaraan membeku, seolah-olah menjadi latar belakang kelahiran sesuatu yang baru. Awan itu hanya bisa menyaksikan api keemasan meletus di sekitar tubuh Dion, membakar mayat-mayat dan ladang-ladang darah sejauh bermil-mil. Dion dengan acuh tak acuh merasakan api keemasan di sekelilingnya. Bahkan mayat-mayat para penguasa di sekelilingnya, mayat-mayat yang tidak akan membusuk selama jutaan tahun jika dibiarkan begitu saja, dibakar menjadi abu. Namun, api yang lemah. Dion memadamkan api emas itu seolah-olah dia tidak ingin menggunakannya. Dibandingkan dengan api kekacauan dan kemurniannya, api kebanggaan Golden Crow lebih dari sekadar satu tingkat lebih rendah. Leluhur Golden Crow telah memahami apinya ke alam hukum, namun masih lebih lemah dari api Dao milik Dion. Jika ada yang memahami pikiran Dion, mereka akan tercengang.
Kesenjangan antara Dao dan hukum adalah jurang yang sangat besar yang tidak dapat dilintasi oleh banyak orang dalam hidup mereka. Kita tidak boleh mengambil contoh kasus Overlord. Perlu diingat bahwa di alam abadi, tidak ada alam Overlord. Yang ada hanyalah makhluk tinggi yang setengah abadi dan dewa sejati yang dimulai di alam esensi abadi. Di alam abadi, bahkan seorang ahli di tahap inti abadi puncak mungkin belum tentu memahami hukum. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya alasan penguasa dari aspek pemahaman ada di alam fana adalah karena mereka yang berada di penjara ini tidak memiliki hal lain untuk difokuskan. Mereka tidak punya pilihan selain mencoba dan meningkatkan diri di satu-satunya jalan yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa aspirasi para penguasa ini bukanlah dongeng. Jika mereka menemukan jalan keluar dari penjara ini dan benar-benar melampauinya, mereka akan menjadi salah satu ahli alam esensi abadi yang paling kuat di alam abadi. Sayang sekali mereka menjadikan Dion sebagai musuh terlebih dahulu. Rune-rune fundamental itu tersebar, mengambang patuh di sekitar Dion. Para Overlord merasa bahwa sosok Dion entah bagaimana telah menjauh dari jangkauan mereka saat itu. Itu adalah perasaan yang benar-benar aneh. Dia tidak bergerak sedikit pun, namun entah bagaimana dia terus-menerus menjauh dari mereka. Pikiran mereka untuk mengejar harta karun itu benar-benar sirna. Jika mereka tidak bersatu untuk menghadapi monster ini sekarang, entah bagaimana mereka merasa bahwa bahkan jika mereka memiliki harta karun itu di sisi mereka, itu tidak akan berarti apa-apa. Maju bersama, Dion tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri, muncul di bahu leluhur Cyclops. Tinjunya melesat di udara, menghantam pelipis sang penguasa bagaikan sedang mengarungi mentega. Melahap, 9 Overlord yang tersisa membeku. Jiwa leluhur Cyclops yang berjuang muncul di telapak tangan Dion. Wujudnya yang baru lahir hanyalah seorang bayi, jauh berbeda dari jiwa Dion yang sudah dewasa. Jiwa itu sebenarnya bisa dianggap sangat menggemaskan, bahkan dengan matanya yang tunggal. Namun, Dion menghancurkannya menjadi titik-titik cahaya dengan cara yang sama tidak berperasaannya. Rasanya sama sekali tidak seperti dia sedang menghancurkan seorang penguasa. Namun, dia tidak seperti sedang menyingkirkan serangga yang mengganggu itu. Bayar harga atas ketidaktahuanmu sendiri. Kata-kata Dion bergema di benak mereka seperti gema yang tak berujung. Itu beresonansi dengan jiwa mereka, menyebabkan jantung mereka berdebar tak terkendali. Dia sudah memberi mereka peringatan, kesempatan baik yang tidak mereka pahami. Mereka seharusnya mengambil kesempatan untuk menyerang sebagai satu kesatuan saat kekuatannya masih berfluktuasi. Saat kekuatannya masih belum stabil. Namun, mereka malah memberikan leluhur Golden Crow kepadanya di atas piring perak. Saat mereka membiarkan Dion menemukan katalis untuk merebut lebih banyak rune dasar dunia ini, mereka sudah kalah. Dion bahkan tidak perlu mengungkapkan kesalahan mereka. Tindakannya sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui betapa bodohnya mereka. Dia telah memberi mereka kesempatan untuk melawan, tetapi mereka telah menyia-nyiakannya. Yang benar-benar mengguncang hati mereka adalah bahwa kekuatan Dion telah turun 2 kali secara drastis. Pertama setelah ia membunuh leluhur Golden Crow, dan kedua setelah ia membantai leluhur Cyclops, raksasa yang ukurannya ratusan kali lebih besar darinya. Jelaslah bahwa surga masih berusaha sekuat tenaga untuk menghapus pengaruhnya, untuk menghancurkan keberadaannya dan berpura-pura seolah-olah dia tidak ada. Namun, Dion membaik bahkan lebih cepat daripada surga dapat menekannya. Kenyataan seperti itu mengguncang 9 penguasa hingga ke inti mereka. Ruang di sekitar Dion bergetar sekali lagi saat rune dasar mulai terbentuk. Leluhur Cyclops memiliki lebih banyak rune emas dibandingkan dengan leluhur Golden Crow. Dion masih belum sepenuhnya yakin apa artinya ini, tetapi secara tidak sadar ia dapat merasakan bahwa rune ini lebih berguna baginya. Tepat saat rune fundamental hampir stabil, tubuh Dion membesar secara eksplosif, serat-serat tubuhnya menjadi seperti filamen logam yang kencang. Setiap serat otot begitu kuat sehingga setiap garis yang terbentuk dari jalurnya dapat terlihat melalui kulit Dion. Dion menyusut sesaat kemudian, menghilangkan rune untuk menambahkan rotasi rune di sekelilingnya. Tidak nyaman, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2110, kembali. Dion juga mengabaikan kemampuan ini. Bukankah dia dengan paksa memasuki alam sutra perunggu justru karena dia tidak tertarik menjadi begitu besar? Lalu mengapa dia menerima hasil seperti itu demi menjadi seorang Cyclops? Tidak mungkin filamen otot ras Cyclops bisa lebih kuat daripada filamen otot sutra berliannya saat ini. Dion mengamati dengan rasa ingin tahu para penguasa yang gemetar. Kaki mereka gemetar hebat sehingga mereka tampak kehilangan kemampuan untuk bergerak. Apa yang mungkin tidak disadari oleh Dion adalah bahwa ini bukan hanya karena rasa takut, tetapi karena kehadiran Dion tumbuh dengan kecepatan eksponensial. Dan karena api penguasa, kekuatannya menjadi perwujudan dari setiap tindakannya. Setelah Dion menyerap genangan darah klan Pride, ada perubahan mendadak pada kehadirannya, tetapi dia tidak pernah bisa benar-benar memahami apa itu. Setelah hari itu, dia tidak bisa lagi mengatakan apa tingkat kehadirannya.
Selain itu, tampaknya tidak lagi terbatas pada ranah kultivasi yang dapat dipengaruhinya. Satu-satunya pemahaman samar yang dimilikinya adalah bahwa kehadirannya telah menjadi niat bela diri. Namun sebenarnya dia masih belum yakin tentang apa ini. Hal-hal seperti niat dan konsep bela diri terlalu jarang digunakan di alam fana dan Dion tidak memiliki siapapun selain dirinya sendiri untuk membimbingnya. Terlepas dari apapun kebenarannya, tidak dapat disangkal bahwa kehadirannya sedang melaju cepat pada saat itu. Jika sebelumnya sepenuhnya bergantung pada tubuhnya, sekarang, kehadirannya tampak membentang keluar dalam wilayah abadi yang meliputi segalanya. Masih belum datang, Dion menghilang, lalu muncul kembali di langit di atas unicorn leluhur. Beban beratnya menimpa tengkorak sang penguasa saat sabitnya bergerak maju, memotong tanduk tunggalnya dari kepalanya. Pembantaian itu sangat menghancurkan. Dengan setiap nyawa yang direnggut Dion, kekuatannya tampak melonjak ke tingkat yang baru. Begitu pula, penindasan dari surga terhadapnya akan berlipat ganda beberapa kali, tetapi ia akan membaik sekali lagi dalam sekejap mata. Kaori dan pemuda biasa menyaksikan Dion menyambar dan meremehkan kemampuan 11 orang yang mampu menguasai dunia. Tubuh Dion, yang diselimuti api putih, tampak seperti dewa yang turun untuk memberikan penghakiman. Setiap ayunan sabitnya, setiap kepalan tangannya, setiap kedipan penghinaan yang merusak wajahnya, terukir dalam pikiran dan hati mereka seolah-olah dipahat oleh surga sendiri. Rune-rune fundamental berkibar di sekitar Dion. Jumlahnya yang terus bertambah tampak sebanding dengan setiap peningkatan kekuatannya. Semakin banyak rune, semakin banyak hukum yang direnggutnya. Semakin banyak hukum yang direnggutnya, semakin kekuatan tempurnya hanya bergantung pada dirinya sendiri dan tidak ada yang lain. Kekuatan tempurnya berfluktuasi saat tarik-menariknya dengan surga berkecamuk. Semakin banyak kekuatan yang direnggut Dion, semakin ia memahami apa yang harus dilakukannya, apa jalur kultivasinya yang sebenarnya. Rune dasar adalah trik sulap yang bagus, tetapi pada dasarnya masih bergantung pada surga. Sistem rune fundamental yang dirampasnya akan selalu bergantung pada surga. Bahkan jika suatu hari nanti ia mengambil semuanya, itu hanya akan membuatnya tak tersentuh di dunia ini. Ini bukan lagi tujuannya, aspirasinya jauh melampaui ini. Ia perlu menyempurnakan fondasinya sendiri. Ia perlu menciptakan rasa dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Ia akan membangun kembali setiap sel tubuhnya, menyempurnakan dirinya sendiri seolah-olah ia adalah pil dari dasar. Bukti konsepnya sudah ada, yaitu istrinya sendiri. Bukankah dia menggunakan tubuh Ri sebagai kuali? Mengapa tidak melangkah lebih jauh dan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai pil? Mungkin pencipta Inner World, Sanctuary memiliki jalan yang sama. Ia mungkin ingin menciptakan dunia di dalam dirinya sendiri, yang secara efektif membebaskan dirinya dari batasan-batasan orang lain. Namun, itulah solusinya. Solusi ini adalah solusi Dion sendiri, yang akan ia ikuti sampai akhir. Ini baru permulaan, medan perang menjadi sunyi. Dion duduk di dahi leluhur orc, seolah tak peduli dengan bau busuk yang tercium dari tubuh sang leluhur. Setelah menghabiskan beberapa saat tenggelam dalam pikirannya, dia berdiri dengan santai, melompat turun dari tempatnya di atas mayat orc itu. Tindakannya yang asal-asalan meninggalkan kawah di tengkorak leluhur orc, menyebabkan keluarnya cairan otak berwarna abu-abu, putih, dan merah. Apakah kau akan terus berpura-pura tidak bernama, Emites Olympus? Emites, yang kembali menunjukkan ekspresi apatisnya setelah beberapa saat, tiba-tiba membeku sekali lagi. Anda, apa kau terkejut aku mengingatmu sekarang? Kau juga cukup berani melakukannya. Aku ingat klan Olympus muncul selama misi pertama Federasi. Namun, sepertinya tidak ada yang mengingatmu sama sekali. Kau pasti berpikir bahwa dengan munculnya kembali klan seperti klan Olympus, itu akan menjadi berita yang menggemparkan dunia. Para malaikat perkasa yang menyelamatkan kita dari tangan para titan kembali lagi. Namun, tidak ada sepatah kata pun yang terucap tentangmu. Dion mengibaskan darah dari sabitnya. Kekuatannya terus menurun, dan setelah kehabisan Overlord untuk merebut kekuatan, hanya tersisa 2 orang ini. Namun, itu tidak masalah, pertempuran ini sudah berakhir. Aku bertanya-tanya ras apa yang bisa mengutuk seluruh spesies manusia. Masuk akal kalau itu adalah kalian para malaikat. Karena kalian menciptakan sihir, tidak mengherankan kalau kalian juga menciptakan kebalikannya dalam kutukan. Adik perempuanku, Mei Ying, kebetulan tahu 1 atau 2 hal tentang kutukan. Kau tahu, aku agak sakit hati. Kau bilang kau tahu segalanya tentangku, tapi bagaimana mungkin kau tidak tahu sesuatu yang sesederhana itu? Apa kau pikir aku cukup bodoh untuk menyadari keefektifan kutukan dan tidak pernah membuat rencana darurat untuk mengatasinya? Saya bahkan sampai menyembunyikan kepulangan ayah mertua saya dari putrinya sendiri hanya untuk menjaga rahasia ini. Tetapi saya tidak tahu bahwa saya tidak perlu melakukan hal sejauh itu. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.